Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mahasiswa Unisnu Temanggung, mata kuliah statistika, baik statistika ekonomi maupun statistika pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Ini merupakan bab selanjutnya setelah kemarin kita belajar tentang distribusi frekuensi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Nah, apa itu analisis korelasi? Pada dasarnya analisis korelasi itu adalah ala salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam analisis korelasi kita itu meneliti tentang hubungan ya, hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Artinya bahwa yang kita cari hubungannya itu adalah data-data yang menggunakan angka atau kuantitatif. Dasar pemikiran analisis korelasi bahwa adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Artinya bahwa tadi disampaikan analisis korelasi dia itu berkaitan dengan hubungan ya, hubungan antara satu variabel, misalkan satu variabel X dengan Y. Nah, adanya perubahan sebuah variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan yang lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa X yang ini dengan Y itu dapat atau saling berhubungan atau berkorelasi. Korelasi seperti itu. Nah, di dalam analisis korelasi akan kita tahu bahwa seberapa besar koefisien perubahan tersebut atau seberapa besar hubungannya atau seberapa erat hubungannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dapat dinyatakan di dalam koefisien korelasi. Nah, kemudian semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan satu variabel dengan variabel yang lain. Nanti kita akan bahas bagaimana ada beberapa kriteria tentang koefisien korelasi atau hubungan. Hubungannya itu dikatakan kuat, lemah, sedang, atau yang lain sebagainya akan kita bahas nanti. Oke, kemudian salah satu ataupun ini merupakan contoh untuk korelasi. Jadi di dalam korelasi ya atau di dalam hubungan itu ada yang namanya hubungan yang positif, juga ada hubungan yang negatif. Kalau hubungannya positif berarti pergerakan satu, misalkan ini adalah X, ini adalah Y, dia ini hubungannya positif. Ketika X-nya naik, misalkan ini satu, satu, dua, tiga, dua, tiga, ya. Ini seperti ini ya kan. Ketika X dari satu ya, maka Y-nya satu. Kemudian X-nya naik, naik satu berarti jadi tambah satu berarti sama dengan 2. Y-nya juga jadi ikut 2. X-nya 3, Y-nya jadi 3. Nah, ini berarti hubungan yang positif. Baliknya, hubungan yang negatif itu seperti apa? Hubungan yang negatif adalah seperti ini. Misalkan ini 3, ini 2, 1. 1, 2, 3. Ketika X-nya 3 itu malah justru Y-nya 1. X-nya 2 tetap 2, X-nya 1, Y-nya 3. Nah, ini kan hubungannya terbalik. Yang X-nya itu semakin besar ya, semakin ke atas justru Y-nya itu malah semakin kecil. Nah, itu merupakan hubungan yang negatif. Nah, contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, hubungan antara harga dengan penawaran ya. Ketika harganya naik, barang yang ditawarkan akan banyak. Kalau di dalam ilmu pendidikan, misalkan
hubungan antara eh, motivasi belajar ya, misalkan motivasi dengan prestasi. Ketika motivasi belajarnya itu naik, maka prestasinya juga akan naik. Contoh yang lain, misalkan hubungan antara uang saku dan sebagainya. Hubungan antara jam belajar dengan IPK, kalau jam belajarnya itu semakin ditambah, misalkan dari 1 jam menjadi 4 jam per hari, maka bukan tidak mungkin IPK-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian korelasi yang negatif, hubungan antara harga permintaan bersaing dengan jumlah penjualan, hubungan antara jam bermain dengan IPK. Kalau yang tadi jam belajar, kalau yang negatif jam bermain dengan IPK. Ketika jam bermainnya semakin tinggi, kan, maka nggak ada waktu buat belajar sehingga IPK-nya akan jelosor atau akan turun. Nah, itu salah satu contoh untuk korelasi yang negatif. Ini contoh lain, misalkan ya, pupuk dengan produksi panen, biaya iklan dengan hasil penjualan, dan lain sebagainya. Berat badan dengan tekanan darah, ya. Oke, kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Tadi saya sampaikan bahwa misalkan ini adalah X, ini adalah Y. Ketika variabel X-nya itu naik, misalkan kok ternyata Y-nya itu naik, ya kan? Kalau ini 1, ini sama 1 ya. 10 aja lah, 10. Misalkan ini ada 20, ini 50, ini 30, ini 60. Ya kan? Ini kan naik semua. X-nya naik, kemudian dari 10 ke 20, Y-nya juga naik. X-nya naik, ya, dari 30. Oh, ini ya. Ini juga naik. Nah, ini kan menunjukkan perubahan variabel 1 ya, variabel X diikuti dengan perubahan variabel Y. Ya, dapat dikatakan bahwa ini saling berkorelasi atau ada korelasi. Nah, beberapa sifat penting dari konsep korelasi. Bahwa yang pertama, nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jadi nilai koefisien korelasi itu -1 sampai dengan 1. Nah, di tengah-tengah ada 0 ya. Berarti bahwa kalau semakin ke kiri atau semakin minus ya, maka hubungannya itu semakin negatif atau berbalik. Hubungannya yang negatif tadi. Kalau semakin ke kanan, maka hubungannya yang positif. Jika X dan Y saling bebas, maka korelasi akan bernilai 0. Kalau misalkan nilai koefisien korelasinya 0, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Meskipun korelasi mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Uji kausal itu adalah uji dua arah ya. X terhadap Y, begitu pula sebaliknya Y terhadap X, itu bukan. Korelasi dalam populasi biasa disimbolkan dengan rho, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Kemudian ukuran derajat hubungan disebut dengan koefisien korelasi. Oke. Korelasi berdasarkan arah hubungannya dapat dibedakan menjadi 3. Ya. Korelasi positif yang hubungannya searah, korelasi negatif yang hubungannya berlawanan arah, sedangkan korelasi nihil jika perubahan kadang searah tetapi kadang berlawanan arah atau ini tidak jelas. Ya, korelasinya itu enggak ada, nihil itu kan enggak ada. Oke. Nah, ini merupakan gambarnya, gambar untuk korelasi. Korelasi sempurna positif ya. Ini dia bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ini korelasi tinggi positif juga hampir sama tapi dia agak menyebar.
rendah positif dia akan semakin menyebar, tidak berkorelasi dia tidak beraturan ya. Ini ada yang tadi di sini sebagainya. Ini nggak beraturan nih, ada di sini dan lain sebagainya. Korelasi rendah negatif ini dia turun dari kiri atas ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Rendah korelasi tinggi negatif juga sama sampai dengan korelasi sempurna negatif. Itu bentuknya kalau yang negatif berarti dia itu turun ya, turun dari kiri atas ke bawah. Oke, kemudian nah yang tadi berapa nilai koefisien korelasi? Koefisien korelasi selalu ya, selalu sebesar -1 sampai dengan 1. Dari di antara -1 sampai dengan 1. Jika koefisien korelasi hasil penelitian kalian itu lebih dari 1 atau lebih dari -1, misalkan -2, berarti ada yang salah. Maka koefisien korelasi itu selalu sebesar atau selalu di antara -1 sampai dengan 1. Ya. Oke. Kemudian beberapa analisa korelasi yang akan kita pelajari ada korelasi product moment atau Pearson, korelasi rank Spearman, sama korelasi data kualitatif. Cuma hari ini kita coba akan belajar untuk yang product moment saja. Korelasi product moment digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumusnya R ya. R itu adalah lambang untuk korelasi sampel. XY itu adalah variabel X dan variabel Y atau data X dan data Y. Sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dalam kurung dikalikan sigma YI dalam kurung. Ya. Per akar dari N sigma X kuadrat XI kuadrat minus sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan akar N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI yang dikuadratkan. Itu rumusnya. Kemudian dasar pengambilan keputusan korelasi ada dua macam. Kita bisa membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Ya, apabila nilai signifikansi kurang dari alfa, maka dapat dikatakan berkorelasi atau ada hubungan atau berhubungan. Jika nilai signifikansi lebih dari alfa, alfa di sini ada 0,05 atau 5% ya, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Yang pertama, jadi kita membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan Pearson correlation dengan R-tabel. Apabila nilai Pearson correlation lebih dari R-tabel, maka dikatakan berhubungan atau berkorelasi. Sebaliknya, apabila Pearson correlation kurang dari R-tabel, maka dapat dikatakan tidak berhubungan atau tidak berkorelasi. Nah, kemudian derajat hubungan korelasi. Ini menurut bukunya Sugiono, Prof. Sugiono. Buku tahun 2008 halaman 184, yang mana beliau membagi tingkat korelasi itu berdasarkan koefisien korelasinya. 0 sampai dengan 0,199 berarti dikatakan tingkat hubungannya adalah sangat rendah. 0,2 sampai dengan 0,39 rendah, 0,4 sampai dengan 0,59 sedang, 0,6 sampai dengan 0,7 dan itu dikatakan kuat, 0,8 sampai dengan 1 itu dikatakan sebagai sangat kuat. Oke. Contoh kasus, seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara pendapatan mingguan dan besarnya tabungan mingguan di sebuah perusahaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga dengan data yang sebagai berikut nanti. Nah, maka pemecahannya berarti kita perlu buat judul dulu ya. Jadi survei tentang pendapatan mingguan dengan dan besarnya tabungan mingguan.
berarti judulnya adalah hubungan. Hubungan ya. Hubungan itu sudah menunjukkan yang namanya korelasi. Pertemuan depan kita akan bahas yaitu adalah pengaruh ya. Pengaruh itu namanya regresi. Kalau hubungan itu namanya korelasi. Nah, kalian ingat-ingat bahwa kalau pengaruh, bahas pengaruh itu berarti regresi, kalau hubungan berarti korelasi. Nah, berarti judulnya adalah hubungan antara pendapatan dan tabungan masyarakat di perusahaan ya. Jadi kan kita nyarinya topiknya adalah kaitannya pendapatan dengan tabungan. Apakah ketika pendapatannya itu semakin tinggi, tabungannya juga semakin tinggi, berarti ini berkorelasi positif, atau ketika pendapatannya semakin tinggi, tabungannya semakin rendah atau berkorelasi negatif. Nah, itu yang kita cari. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat? Ya, pertanyaan itu hipotesisnya atau dugaan sementara atau jawaban sementara. Ini bisa contohnya terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Jadi asumsi yang kita ambil adalah ada hubungan nih, hubungan yang positif antara pendapatan dan tabungan masyarakat. Nah, di dalam hipotesis ya ada dua macam hipotesis, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Yang mana hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang ber, eh, bernilai negatif atau pernyataan yang negatif, sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang pernyataannya positif. Ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1 ya sama ini. Bertolak belakang, tidak mungkin dua-duanya ditolak dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi pada penerimaan terhadap H1 dan sebaliknya. Jadi antara H0 hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu pasti ada yang diterima dan ada yang ditolak. Tidak mungkin diterima dua-duanya dan tidak mungkin ditolak dua-duanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa hipotesis 0 itu merupakan pernyataan yang negatif. Nih, tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Dan HA merupakan pernyataan yang positif, negatif. Sehingga bunyinya adalah terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian sampelnya tadi 10 kakak tadi di, di soal ya 10 kakak dan datanya ternyata seperti ini. Ini ada tabungan, ini ada pendapatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 responden dan datanya seperti itu. Kemudian kita cari, kita analisis. N itu merupakan responden ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ada 10 responden. XI adalah variabel X-nya. Kalau di sini berarti adalah tabungan ya. Tabungan. Tabungan. YI berarti adalah sorry. Pendapatan ya. Ini XI adalah pendapatan. Pendapatan atau tabungan ya? Dulu oh tabungan benar. Tabungan YI adalah pendapatan. Nah, kemudian dicarikan XI kuadrat dan seterusnya sampai dengan Y karena kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya rumus yang tadi yang panjang tadi. Nah, kemudian ketemulah, anggaplah kita sudah mengerjakan, kemudian ketemu R atau koefisien korelasi ketemu sebesar
0,981. Menurut buku yang tadi bahwa apabila nilai koefisien korelasi 0,8 sampai dengan 1 berarti kriterianya apa? Tadi coba kita cek. Ya, ini 0,8 sampai dengan 1. Nah, ini kita copy paste saja. Nah, nah ini. Jadi anggaplah kita sudah mengerjakan kemudian mendapatkan hasil, ternyata koefisien korelasinya itu sebesar 0,981, yang mana 0,981 merujuknya Prof. Sugiono itu masuk ke dalam kategori tingkat hubungan yang sangat kuat, ya. Sehingga jawabannya adalah, ini kesimpulannya adalah terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan mingguan di perusahaan. Korelasinya seperti apa? Hubungannya adalah sangat kuat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Kemudian nanti coba kita akan praktik bagaimana menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan SPSS di berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.